Pernah nggak sih kamu ngerasa dunia tuh kayaknya makin cepet banget? Padahal kita tuh udah berusaha mati-matian untuk apa ya ibaratnya, minimal ngimbangin lah. Tapi nyatanya kita udah kayak jalan di tempat, men. Dulu mau buka usaha tinggal buka toko, nyebar brosur, nempel pamflet, banner, dan lain-lain lah. Sekarang kita belum buka toko aja udah kadang di-skip sama algoritma, men. Dan sekarang muncul lagi yang baru, itu AI, kecerdasan buatan. Banyak yang bilang ini tuh inovasi untuk masa depan. Tapi sadar nggak sadar, untuk UMKM Indonesia khususnya ya, ini bisa jadi tuh bencana diam-diam. Tapi bisa jadi juga ini tuh peluang untuk kita naik kelas. Saat ini lebih dari 64 juta UMKM di Indonesia itu tuh jadi tulang punggung negara kita, men. Ya, kamu pasti pernah dengar soal entah Raymond Chin atau siapa yang bilang bahwa UMKM itu tuh nggak bisa naik kelas. Jadi UMKM ya udah mentok UMKM aja. Dan itu nggak bisa jadi tulang punggung harusnya. Makanya di Indonesia yang udah UMKM ya mentok UMKM aja, nggak ada yang bisa sampai besar. Ya ada benernya juga sih, dia lebih effort, lebih expert lah. Tapi nyatanya menurut data yang ku cari, lebih dari 64 juta UMKM di Indonesia itu dijadikan mungkin bahasanya ya, kayak tulang punggung perekonomian negara kita, men. Dan mungkin salah satunya itu dagangan kamu. Tapi dari semua itu cuma 39,81% lah UMKM masuk dunia digital. Lalu sisanya kemana? Lebih dari 50% sisanya kemana? Sisanya masih gaya tradisional. Ya mungkin masih buka lapak, bikin brosur, taruh pinggir jalan, udah selesai. Atau sebar di story doang, ready buka jam ini. Mungkin cuman kayak gitu doang, lebih dari 50%-nya. Nah, coba bayangin, dunia sekarang udah masuk di era digital. Aku sering banget lihat bahwa 5 tahun lagi di 2030 AI bisa masuk ke pasar ekonomi. Pasar ekonomi apa ya lupa gue. Pokoknya AI bisa sangat berbahaya untuk manusia 5 tahun lagi. Sekarang udah 2025. Oke, kita masih di kuartal 1 nih. Cuman kalau kuartal 1 kita nggak sadar ya udah, AI ini bisa ngelakuin apa aja. Bisa nulis skrip otomatis, bisa bantuin kamu bikin judul, bisa bikin kamu bikin desain lah. Terus bisa juga bantu kamu untuk ngatur stok. Bahkan yang paling ngeri, bisa juga jadi ide utama untuk kamu nentuin produkmu. Lalu bagaimana untuk UMKM yang nggak adaptasi? Ya jawab aja lah di komentar, kamu pasti tahu jawabannya. Gimana? Jawab di komentar ya. Lanjut lagi aja lah. Pasti akan ditikung sama mereka yang udah siap. Bukan terutama sih. Kamu tahu nggak sih, Presiden Prabowo belum lama ini menyatakan bahwa ketika mau impor itu nggak usah lama-lama ditahan di mana ya, lupa aku. Pokoknya barang impor tuh jangan kelamaan ditahan lah, cepet diedarin aja. Bayangin, men. Saingan kita bukan cuma tetangga kita. Saingan kita bisa beda negara. Dan ini bukan teori aja. Nggak percaya? Jadi pemerintah Indonesia itu tuh udah kolaborasi sama Google Indonesia buat nyiptain program Gemini Academy. Yang dimana itu tuh ngajarin UMKM untuk bisa memanfaatkan AI. Jadi kalau kamu masih belum dapat infonya, coba deh kamu searching aja tentang Gemini Academy oleh pemerintah Indonesia. Jangan sampai kamu ketinggalan, manfaatin peluangnya. Nah, kalau kamu lihat video ini berarti kan kamu dapat insight lah. Walaupun kamu mungkin udah ketinggalan dari yang lainnya, tapi kalau kamu dari nggak tahu jadi tahu karena video ini, makanya jangan lupa subscribe. Nah, kenapa pemerintah Indonesia bikin kolaborasi itu? Karena mereka tahu kalau UMKM Indonesia sampai ketinggalan, bahkan bisa sampai bengkok, maka tulang punggung Indonesia ini penghasilannya ya bisa aja gini, men.
Jadi buat kamu yang pelaku usaha, pemerintah tuh ngandelin kamu, ngandelin kalian semua. Cuman ya untuk kebijakan di luar konten ini ya, untuk kebijakan di luar konten ini. Harusnya seperti yang diomongin Raymond Chin sih. UMKM tuh sekarang di Indonesia banyak, tapi apakah ada yang bisa besar? Kayak misal dulu Amazon itu berawal dari UMKM, Facebook berawal dari UMKM, tapi bisa sebesar sekarang. Nah, apakah Indonesia ada yang bisa seperti itu? Jawabannya untuk saat ini mungkin belum ada lagi ya. Nah, mungkin ini salah satu yang harus diperhatikan sama pemerintah Indonesia tentang kebijakan apa yang bisa dilakuin agar UMKM ini bisa seperti ya Google, ya Amazon, ya dan lain-lain lah. Padahal kita udah punya kayak Bukalapak, Amazon kan tempat jual beli ya, Bukalapak juga tempat jual beli. Tapi Bukalapak buktinya hilang. Kemana sekarang? Kalau kamu masih jawab masih ada kok Bukalapak, coba jawab aku. Kalau kamu belanja online, kamu belanja di mana? Bukalapak atau Orange atau TokTok atau Ijo? Kemana? Tapi masalahnya banyak pelaku UMKM itu tuh masih gagap digital, men. Mereka masih beranggapan bahwa AI itu tuh cuman buat orang-orang kota lah, cuman buat anak muda lah. Sehingga mereka yang belum ngerti caranya kerja AI gak mau belajar itu untuk manfaatin biar jualannya rame. Karena ya itu anggapan-anggapan itulah. Makanya mereka mohon maaf yang ngerasa gak mau memanfaatkan AI, udah gini aja. Mungkin gini, memang ada yang tokonya masih besar, masih gede, masih banyak pelanggannya yang cuman tanpa ngandelin AI. Tapi men, mau berapa lama? Kita udah masuk di era semuanya digital. Ketika digital, AI sekarang udah ditemuin. Aduh. Belum lama ini aku nonton video CEO Nvidia, dia ngenalin satu robot kecil. Keren banget. Di robot itu tuh ngebawa 2 atau 3 komputer, men. Dan itu bisa ngerespon kamu. Bisa kayak anjing peliharaanmu. Oke, yang di Cina adalah anjing robot. Cuman masih kelihatan kaku-kaku nih. Nah, itu udah kayak di film. Aku lupa ya apa nama judul filmnya. Pokoknya film yang robot kecil, dia di luar angkasa, dia bisa mindai, dia bisa nyensor, dia bisa bikin keputusan sendiri. Nvidia udah nyiptain itu, men. Apalagi kamu masih stay di kampung, jualan air, es, lain sebagainya, kamu nggak mau manfaatin AI-mu. Come on, ayo kita melek digital. Apapun itu dari hal kecil aja. Entah mulai dari WA, habis itu beranjak ke media sosial, terserah lah. Tapi ayo kita berkembang. Ini bukan untuk Indonesia, bukan. Tapi untuk dirimu dulu. Untuk dirimu dulu. Buat apa kamu mikirin tetangga kalau kamu dan keluargamu nggak bisa makan? Dan buat kamu yang masih kontra sama teknologi, mungkin kamu bisa berpikir dua hal. Yang pertama, kamu ngerasa AI nggak akan bisa gantiin peran manusia. Ya, menurutku iya, nggak bisa gantiin peran manusia sebagai manusia ya. Tapi kalau sebagai pekerjaan, mungkin aja perusahaan-perusahaan lebih memilih menggunakan AI ketimbang kita semua. Robotik lah. Aku belum lama ini juga lihat video salah satu pabrik di Cina yang udah full robot. Gak ada kerja lembur, gak ada biaya tambahan. Listrik ya cuma listrik lah, tapi lampu bisa dimatiin. Gak ada upah tambahan, gak ada demo-demo, gak ada THR hari raya, gak ada. Itu di pabrik, men. Padahal AI itu tuh bukan untuk menggantikan sih sebenarnya. AI tujuan utama awalnya itu tuh untuk ngebantu manusia agar bisa lebih mudah dalam mengerjakan apapun. Contohnya gini nih, misal kamu punya produk nih, kamu bisa gunain AI buat ngebantu kamu bikin katalog produkmu, men. Bisa bikin katalog produkmu, men. Atau bisa jadi konsultan gratismu untuk analisa pasar, analisa market, bisa. Tinggal tergantung kamu gunainnya gimana. Aku inget banget
Dulu waktu awal ini udah beberapa bulan atau berapa tahun yang lalu lah. Waktu Timothy Ronald di podcastnya Deddy Corbuzier, inget gak? Dia bahas sedikit, nggak banyak sih, sedikit tentang ChatGPT. Betapa pinternya ChatGPT. Itu masih versi itu, bukan yang versi terbaru yang 4.0 lah, udah 4 titik berapa sekarang. Nah, itu dengan dia pakai, nggak tahu ya, aku pakai, dia pakai yang trial, yang free atau yang udah langganan. Dengan pertanyaan yang tergantung kita menggunakannya gimana, dia bisa nentuin market, dia bisa dapat price action, kapan harus masuk, kapan harus keluar, bisa men. Aku kemarin semalam aku nyoba pakai itu kan, aku coba pakai rekomendasi. Kalau aku cuma ngetik rekomendasinya, itu AI nggak bisa nentuin kayak gitu. Semua tergantung siapa yang menggunakan. Nah, kalau kamu nggak mau belajar, mungkin kamu mikir kalau kan aku nggak ada yang ngajarin, terus gimana, harus tahu dari mana. Gimana ya, kamu cari aja deh, kamu bisa nonton video nih, berarti kamu punya kuota men. Kamu punya kuota untuk buka YouTube, bisa searching di Google gimana caranya biar untuk mulainya dari mana. Kamu punya kuota men. Aku jujur ya, aku manfaatin AI ini beberapa kali untuk yang ngebantu aku sih sebenarnya, apapun itu. Karena aku percaya AI itu tuh bukan cuman buat perusahaan-perusahaan besar, bahkan buat aku yang nggak punya UMKM, nggak jualan, itu bisa aku gunain untuk kebutuhanku men. Semisal ya, contoh nih, aku ada konten di Instagram, nanti aku kasih linknya di deskripsi. Aku pengen ngebahas tentang kripto dan Bitcoin, karena itu menurutku futures buat masa depan lah, keren. Nah, aku bantu buat, aku minta AI buatin aku ide konten, makanya itu salah satu yang bisa aku manfaatin tuh. Kamu juga bisa manfaatin buat yang lain, kayak bikin iklan, bikin landing page sederhana, manajemen keuangan gratis, konsultan, cek Google Trend, nggak usah bingung, dan lain-lain lah. Banyak yang bisa dilakuin AI, tapi syaratnya cuma satu, kamu mau belajar. Gratis nggak masalah men, nggak masalah, aku pakai gratis, nggak ada aku yang bayar. Karena di zaman sekarang bukan siapa yang kuat yang bertahan, tapi siapa yang bisa adaptasi, dia yang bertahan. Oke, stop, jangan menggebu-gebu. Sekarang pertanyaannya, aku harus ngapain? Ya mungkin kamu harus ngapain? Ya jawabanku simpel sih, aku udah coba cari di Google dan ternyata ada program buat digitalisasi. Banyak yang ngadain kok, kayak Google, kayak perusahaan swasta, dan ada juga banyak juga yang gratis. Semisal nih, aku sering muncul itu tentang pelatihan gratis dari Revo.u. Revo.u. Kamu cari aja di YouTube. Dia punya banyak pelatihan gratis, kayak 3 hari atau seminggu pelatihan gratis, kayak SQL, Python dan lain-lain lah. Kamu bisa coba cari di sana. Digital marketing juga ada. Itu salah satu rekomendasi dariku. Gratis. Dan satu video bukannya cuma 1 menit 2 menit, bukan. 1 jam. Cek aja. Yang kedua, coba mulai dari hal kecil aja. Coba gunain AI untuk ngebantu kamu bikin, misal kamu punya konten nih, gunain AI untuk ngebantu kamu bikin judul, bikin deskripsi, bikin caption, bikin kata-kata, SEO, copywriting, storytelling, terserah lah, coba aja. Tapi masalah di setiap manusia paling susah ya, aku pun gitu, konsistensi. Siapa sih yang di sini komen di bawah ya. Siapa sih di sini yang masih ngerasa wah semangat banget nih setelah nonton sesuatu, semangat banget nih seminggu, setelah itu udah loyo lagi, gak konsisten. Sama men, aku juga gak konsisten. Cuman aku ngakalin itu dengan trik nomor 3. Aku pakai daily tracker. Aku gunain daily tracker karena aku tahu dari habit-habit kecil itu bisa ngebantu habit-habit yang lebih besar. Intinya aku pakai daily tracker untuk aku apa yang harus kulakuin hari itu. Hari itu, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun harus ku lakuin semua. Cuman kamu bisa nge-planning itu tergantung kebutuhanmu masing-masing. Targetmu apa, kamu bisa nge-planning itu. Nah, kalau kamu bingung
nyari di mana, nanti ku taruh di deskripsi lah. Kamu cek aja, kalau kamu tertarik ya kamu ambil aja di situ. Tapi kalau nggak tertarik ya nggak usah, jangan dipaksain. Ini buat kamu yang pengen ngerubah kebiasaan nggak konsistenmu jadi lebih konsisten agar kamu nggak ketinggalan, men. Buat kamu yang ngerasa bisa berubah tanpa daily tracker, udah nggak usah ribet. Aku juga cuma pakai HP, tenang aja. Aku juga pakai HP cuman. Dan itu di spreadsheet kalau nggak salah. Oh, di spreadsheet. Kalau kamu ngerasa nggak perlu, ya udah nggak usah, jangan dipaksain. Tapi buat kamu yang ngerasa perlu, ya barangnya aku taruh di deskripsi lah. Kamu cek aja nanti. Pertanyaannya sekarang bukan apakah AI akan datang, tapi apakah kamu siap atau enggak. Karena yang datang itu tuh bukan badai, men. Yang datang tuh gelombang. Kalau badai mungkin bisa bertahan seminggu lah, tapi kalau gelombang itu nggak hilang. Kamu bisa jadi danau, kamu bisa jadi lautnya, kemakan sama gelombang. Dan kamu punya dua pilihan, tenggelam atau belajar berenang. Jangan lupa subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan kontenku berikutnya. Dan kalau kamu suka sama video ini, like aja dan ayo kita diskusi bareng di kolom komentar. Jangan lupa stay waras dan kamu lebih hebat dari apa yang kamu pikirin. Bye bye.